Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada saat ini, utamakan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-8, saya akan baca ayat 14 bagian B. 2 Samuel 8 ayat 14 bagian B, demikian firman Tuhan. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Puji nama Tuhan. Ya. Kalau kita melihat bahwa Daud ini adalah seorang raja yang selalu menang di dalam menghadapi peperangan. Kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, ya, ketika kita memperhatikan di sana, kita tidak akan menemukan bahwa Daud itu kalah dalam menghadapi peperangan melawan musuh-musuhnya. Ya. Hanya ada kemenangan demi kemenangan itu yang dialami oleh Daud ketika dia berperang melawan musuh-musuhnya. Namun kalau kita melihat kemenangan Daud bukan karena kehebatannya sebagai raja di Israel, tetapi semua karena Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan itu kepada Daud. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6 bagian B, ayat 6 bagian B dari 2 Samuel pasal 8, ya, dikatakan seperti ini. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ya. Ayat yang sama yang tertulis di ayat 14. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi kalau kita melihat di mana dua kali ya ayat ini disebutkan, ya, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ya. Dua kali kalimat ini diulangi. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan Daud sebagai raja, ya, kemenangan-kemenangan Daud di dalam dia menghadapi peperangan, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi bukan karena Daud itu hebat, ya, bukan karena dia pintar berperang, tetapi karena Tuhan yang memberi kemenangan itu. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan dia hikmat. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, Daud bukan siapa-siapa. Daud tidak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan. Ya. Dan saya percaya itu juga yang kita alami di hari-hari ini. Semua karena Tuhan. Ya. Nah, kita lihat apa rahasia Daud mendapat kemenangan dan keberhasilan dari Tuhan. Ya. Kita lihat, ya, sesuai dengan tema kita pada saat ini. Daud belajar mengutamakan Tuhan di atas kepentingan pribadinya. Ya. Jadi inilah rahasia dari Daud sehingga dia mendapat kemenangan demi kemenangan, keberhasilan dari Tuhan karena Daud mengutamakan Tuhan. Ya. Daud utamakan Tuhan di atas kepentingan pribadinya. Di dalam 2 Samuel pasal 8, kalau kita lihat di ayat yang ke-10, ya, pasal 2 kita melihat di ayat yang pasal 8 ayat 10 sampai ayat 12. Firman Tuhan katakan seperti ini. Maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan kita perhatikan, dan Yoram membawa barang perak, emas, dan tembaga.
ayat 11, juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob Raja Zoba. Saya baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Raja Daud mempersembahkan semua hadiah itu kepada Tuhan untuk dipergunakan dalam upacara ibadat. Demikian juga dilakukannya dengan barang-barang emas dan perak yang telah dirampasnya dari Hadadezer dan bangsa-bangsa yang dikalahkannya, yaitu bangsa Edom, Moab, Amon, Filistin, dan Amalek. Daud mempersembahkan semua hadiah itu kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dipergunakan ya di dalam upacara ibadat. Ya. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan Daud dalam ayat ini, yaitu mempersembahkan semua hadiah itu kepada Tuhan untuk digunakan dalam upacara ibadat. Ini menunjukkan kesadaran Daud bahwa kemenangan dan keberhasilan hanya datang dari Tuhan. Itu sebabnya bagi Daud mengutamakan Tuhan selalu adalah hal yang sangat penting. Ya. Daud tidak mempergunakan itu untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, kerajaannya, tapi itu dibawa ke rumah Tuhan. Bagaimana seorang Daud mengutamakan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di pasal yang ke-7 dari 2 Samuel pasal 7 ayat yang kedua, kita bisa melihat hati Daud kepada Tuhan. Ya. 2 Samuel 7 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ya. Daud gak bisa tidur. Ya. Ya. Daud gak bisa mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena tabut Allah itu ada di kemah dan Daud tinggal di istana. Ya. Jadi hati Daud itu gak akan tenang. Ya. Kita lihat ya bagaimana Daud itu mengutamakan Tuhan, ya, membuat dia tidak tenang untuk tinggal di istananya, ya, yang megah. Sedangkan bait Allah ada belum terbangun, ya. Ya. Seharusnya tabut Allah itu kan ada di rumah Tuhan, ada tempatnya, ya. Dan itu dibangun, pada akhirnya dibangun oleh Raja Salomo. Tetapi lihat inilah yang membuat Tuhan itu senang dengan Daud, ya. Yang pada akhirnya memberikan Daud kemenangan dan keberhasilan sebagai raja di Israel. Karena Daud punya hati yang mau mengutamakan Tuhan. Ya. Gak tenang kalau gak mengutamakan Tuhan. Ya. Gak sejahtera kalau tidak mengutamakan Tuhan lebih dulu. Ya. Gak ada sukacita itu Daud. Ya. Saya kira Tuhan senang ketika kita memiliki hati yang sama seperti hatinya Daud. Gak sejahtera, gak sukacita, gak tenang kalau bukan Tuhan yang diutamakan. Nah, apa yang dilakukan Daud mengutamakan Tuhan, ya harusnya menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, tentu ada begitu banyak peperangan dalam hidup ini, baik peperangan melawan kuasa kegelapan, ya karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, itu firman Allah. Ya, musuh kita bukan sesama kita, tetapi musuh kita adalah iblis. Ada banyak peperangan, ya. Mungkin menghadapi tantangan hidup, pergumulan hidup. Di hari-hari ini ada banyak jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami pergumulan hidup, ya. Persoalan, masalah. Tapi percayalah, kalau kita menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, mengutamakan Dia lebih dari kepentingan pribadi kita, maka Dia Tuhan yang akan memberikan kemenangan, keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Mari setiap umat-umat Tuhan, jadikan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Firman Allah berkata,
segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik yang mengasihi kami. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang boleh kami nikmati saat ini. Kami percaya firman itu adalah kekuatan yang akan membuat setiap kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan untuk kami selalu sadar bahwa kami bukan siapa-siapa. Kami tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan yang memberi kami kemenangan dan keberhasilan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang ada pada kami, biarlah Tuhan kami mau berikan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang selalu mengutamakan Engkau lebih dari apapun dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang, bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada kami yang meminta kepadamu. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin.